Jadi ketika kita sudah mengirimkan sebuah karya, kemudian kita gagal, kita harus mencoba terus. Karena saya udah beberapa kali mengirimkan karya juga, kemudian Halo Sobat Untidar, kembali lagi bersama kami di podcast Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai prestasi mahasiswa. Wah, pasti teman-teman juga udah nggak asing lagi kan, bahwasanya akhir-akhir ini Universitas Tidar telah meraih banyak sekali kejuaraan, baik di perlombaan akademik maupun non-akademik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dari teman-teman mahasiswa berprestasi di mana baru saja meraih kejuaraan tingkat nasional. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita sapa narasumber kita pada podcast kali ini. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa say hello dulu ke Sobat Untidar yang ada di rumah. Oke. Baik, mungkin sebagai awalan bisa perkenalan dulu ya masing-masing, bisa disebutkan nama, kemudian berasal dari prodi apa, dan juga angkatan berapa. Oke, silahkan bisa bergantian. Oke, halo Sobat Untidar, perkenalkan nama saya Laili Nafila dari program studi pendidikan biologi angkatan 2021. Oke, halo Sobat Untidar, aku Angger Srimartani dari peternakan dari angkatan 2022. Oke, siap. Oke, jadi dengan Mbak Laili dan Mbak Angger ya. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan mengulik nih informasi dari teman-teman karena kemarin kan sudah mengikuti perlombaan ya, dan itu bisa dibilang suatu kebanggaan buat Universitas Tidar juga. Nah, harapannya di sini nanti dari Mbak Laili dan Mbak Angger bisa sharing ke teman-teman Sobat Untidar yang ada di rumah untuk perlombaan tersebut gitu. Oke, mungkin buat yang pertama aku pengen nanya dari teman-teman tuh kemarin ikut perlombaan apa ya? Namanya perlombaan apa? Untuk nama perlombaannya itu Lomba Esai Tingkat Nasional Fakultas Fair 5 yang diadakan oleh Sentosa Foundation dan juga Universitas Dianapura Bali. Oke, keren sekali. Berarti itu di Bali ya untuk betul. Perlombaannya. Waduh, keren sekali ya bisa sampai di luar pulau gitu. Oke, kemudian dari teman-teman itu dapat juara berapa ya? Kalau dari kami sendiri dari tim peternakan dari Faperta meraih silver medal gitu. Untuk Mbak Laili dan teman-teman tim FDIP itu meraih bronze medal kemarin. Oh, keren sekali. Berarti dari Mbak Laili dan Mbak Angger ini berbeda tim begitu ya? Ya, betul, berbeda. Oke, siap. Oke, mungkin boleh diceritakan dong ke Sobat Untidar gimana sih persiapan Mbak Angger dan juga Mbak Laili dari perlombaan tersebut. Mungkin bisa mulai dari pertama daftarnya itu gimana sama waktu perlombaannya gitu. Mungkin bisa disampaikan? Oke, kalau dari saya sendiri kan untuk persiapannya itu sekitar 1 minggu. Nah, di situ saya itu secara individu, jadi saya tidak membuat tim bersamaan dengan yang lainnya. Namun di sini saya mengikutinya secara individu, dalam waktu seminggu saya mempersiapkan terkait dengan karya esainya terlebih dahulu. Baru nanti ketika udah pengumuman finalis, baru saya mempersiapkan untuk PPT, poster, dan juga videonya begitu. Oke, keren sekali. Berarti cuma 1 minggu aja itu untuk persiapan. Wah, sangat mepet ya, tapi sangat luar biasa sih, suatu kebanggaan juga gitu dengan waktu yang mepet ternyata bisa gitu loh, dan teman-teman juga berhasil mendapatkan juara tersebut. Kalau dari Mbak Angger sendiri? Kalau dari kami kebetulan kan kami tim, jadi terdiri dari 5 orang. Kami diketuai dari Mbak Amanda angkatan 2020, peternakan juga. Persiapannya lumayan hektik karena awalnya itu kan udah mepet banget sama penutupan registrasi, jadi mau gak harus kejar papernya. Semalam kita udah mikirin mau bikin apa, habis itu nyari jurnal, nyari yang kita bikinnya karena udah dapat, kita submit, udah mepet banget itu. Takutnya nggak ada gelombang selanjutnya kan waktu itu. Terus habis itu persiapan buat keberangkatannya juga lumayan mepet, hampir sama kayak Mbak Laili karena kan pengumuman dari sana juga menunggu pengumuman beruntun dari panitia sendiri. Jadi kita juga buat produk karena kan tim pangan dari kami sendiri. Jadi buat produk harus bolak-balik lagi juga bersama teman-teman, itu lumayan memakan waktu sampai akhirnya juga persiapan poster juga. Terus persiapan juga PPT dan juga keberangkatan karena bareng-bareng agak ribet sedikit ya Mbak. Jadi udah akhirnya puji Tuhan bisa sampai ke Bali gitu. Waduh, luar biasa banget. Aku benar-benar salut loh dari cerita teman-teman dengan waktu yang semepet itu, persiapan yang semepet itu, dan pastinya kayak hektik banget ya, harus kesini kesana ngurus ini ngurus itu. Tapi alhamdulillah sekali dari teman-teman bisa
dapat kejuaraan tersebut. Nah, mungkin sebelumnya menyangka nggak sih teman-teman bisa dapat kejuaraan yang sekarang didapat ini gitu? Mungkin bisa dari Mbak Laili dulu. Oke, kalau dari saya sendiri tidak menyangka ya, karena dengan persiapan yang sangat mepet sekali gitu, kemudian saya juga individu, tidak ada yang membantu, tapi alhamdulillahnya itu ada salah satu dosen saya, itu namanya Bunia, beliau itu juga membantu saya dalam merevisi dari kayak berkonsultasi terkait dengan esainya dan juga untuk poster serta videonya gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Angger sendiri? Sebenarnya nyangka atau enggak ya Mbak, karena kami dari udah yang penting kita usahain yang terbaik dari sini, kita bawa ke sana, tahap hasilnya pasti udah dari yang terbaik, itu aja sih. Jadi bersyukur aja sampai sekarang. Keren. Oke, berarti perasaan kalian ya jelas seneng ya, jelas senang, jelas bersyukur dan tidak menyangka. Oke, mungkin bisa di-share juga dong ke sobat Untidar yang ada di rumah, apa sih yang menjadi hambatan mungkin ya, atau struggle teman-teman mungkin dari mendaftar sampai di perlombaan atau bahkan setelah di perlombaan. Nah, kira-kira tuh ada hambatan apa gitu? Kalau dari saya sendiri untuk hambatannya itu alhamdulillah belum ada hambatan. Jadi ketika saat mendaftar pun alhamdulillah lancar, kemudian saat perlombaan di sana juga alhamdulillah lancar gitu sih. Oke, baik. Mungkin di paling struggle-nya itu menentukan waktu bareng buat bikin produknya sendiri ya. Jadi karena kami lintas angkatan dari 2020 sampai 2023 kemarin juga susah nentuin nih mau kita mau bikin produk hari apa, udah mepet. Jadi kita bikin produk H-3 sebelum keberangkatan. Jadi kan mau gak mau harus, karena produknya yogurt, mau gak mau harus ditaruh di freezer pendingin untuk bisa bikin produknya berhasil gitu. Ya udah akhirnya udah hari ini aja pokoknya mau gak mau kita harus bikin, harus jadi produknya gitu. Nah itu paling struggle di situ. Kalau keberangkatan sih mungkin bawa barangnya lumayan banyak ya Mbak. Per orang bawa koper, ada bawa ini banyak banget gitu. Sampai di sana juga puji Tuhan lancar aja sampai akhirnya ke penginapan aman-aman aja sih. Oke, gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah tadi kan sempat dengar kalau itu kan ada tim yang lintas angkatan gitu ya. Nah itu sebelumnya memang sudah kenal dari teman-temannya Mbak Angger sendiri atau memang baru kenal karena ada event perlombaan ini gitu? Sebenarnya udah kenal. Jadi kan kami berlima ada dulu ikut hima semua. Jadi angkatan 2023 ini mereka anggota hima yang sekarang, dan saya sendiri dulu demisioner tahun kemarin. Jadi kami berlima memang kenalnya awalnya ada yang dari lomba, dan selainnya ada dari teman saya sendiri, ada yang dari kakak tingkat, dan juga ada dari teman-teman hima gitu. Oke, keren banget. Oke, mungkin terkait perlombaan tersebut baik esai ataupun perlombaan lainnya, teman-teman tuh ini memang pengalaman pertama atau sebelumnya sudah pernah ikut di perlombaan seperti ini gitu? Oke, kalau dari saya untuk secara offline ini pengalaman yang pertama. Namun untuk secara online sebelumnya sudah beberapa kali mengirimkan karya-karya secara online begitu. Oke, wah berarti memang udah sering ya. Jadi kayak ibaratnya sudah terlatih lah baik buat mental ataupun persiapan gitu ya Mbak. Keren sekali. Terus kalau dari Mbak Angger? Kalau untuk lombanya udah beberapa kali, cuman kalau esai baru yang kedua kali. Kemarin esai yang pertama itu ke UNS juga, nah itu bebarengan, jadi sama yang ke Bali ini ngirim karyanya lumayan dekat, jadi abis dari UNS itu pulang bawa juara juga, terus ngirim karya yang ke Bali itu. Waduh, gitu. Keren banget, bener-bener aku salut banget sih, karena emang sebagai mahasiswa kita juga suatu kebanggaan gak sih buat diri kita sendiri, kita bisa mengharumkan nama Untidar dengan prestasi yang kita raih gitu. Oke, mungkin bisa disampaikan juga dong buat teman-teman atau sobat Untidar yang ada di rumah, tips dan trik dari Mbak Laili dan Mbak Angger untuk gimana sih caranya biar kita tuh bisa ikut lomba gitu. Padahal kan mungkin kebanyakan di luar sana tuh teman-teman sebenarnya punya bakat di situ, tapi mereka takut gitu loh untuk show off diri mereka, untuk ikut lomba ini itu gitu. Jadinya kayak hanya ketahan gitu. Jadi nggak bisa dikeluarkan dari bakat mereka gitu. Mungkin silakan untuk tips and triknya. Baik, untuk tips and tricksnya untuk Sobat Untidar, mungkin yang pertama, kalian itu jangan mudah menyerah. Jadi ketika kita sudah mengirimkan sebuah karya, kemudian kita gagal, kita harus mencoba terus. Karena saya udah beberapa kali mengirimkan karya juga, kemudian sempat gagal juga, namun alhamdulillah di saat ini Allah menentukan untuk keberhasilan gitu. Iya, keren banget gitu, bener banget sih. Kemudian mungkin dari Mbak Laili tuh, timbul semangatnya tuh memang dari diri sendiri atau mungkin dari teman atau orang tua yang menyemangati gitu?
Oke, kalau untuk dorongan tentunya pertama dari diri kita sendiri dulu, kemudian dari orang tua juga alhamdulillah mendukung, serta dari dosen tentunya juga sangat mendukung sekali begitu. Oke, berarti memang banyak support sistemnya gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Anggera sendiri gimana? Karena aku lebih sering ikut lomba yang berpartner, jadi mungkin temuin partner yang tepat aja. Jadi karena partner aku sendiri yang dari awal berbareng kan dulu sama Mbak Amanda sendiri selaku ketua tim ini. Jadi nemuin aja partner yang mau capek, mau bareng-bareng buat nyusun lombanya, mau bareng-bareng bolak-balik nyusun anggaran dan sebagainya. Terus yang kedua juga ide sih, sering-sering ngobrol aja mau bikin produk apa selanjutnya kalau misalnya ada lomba yang berhubungan sama pangan, karena kebetulan beberapa lomba yang kami ikuti itu pangan semuanya gitu. Terus yang terakhir jangan lupa buat tetap semangat terus sih, karena mungkin ada waktunya kita down gitu ya, kayak waduh ngirim karya tapi nggak lolos gitu. Saya juga pernah gitu tapi jangan pernah buat nyerah aja, sama kayak Mbak Leli aja gitu, jangan pernah buat nyerah karena pasti ada orang yang mendukung gitu, ada dosen, ada teman-teman gitu, ada partner juga. Jadi terus usaha aja karena pasti Tuhan akan kasih jalan, entah itu kapan, yang penting abisin aja cerita gagalnya gitu. Oke, keren banget. Keren. Oke, berarti kesimpulannya tuh emang partner itu sangat berpengaruh ya. Betul sekali. Oke. Baik, mungkin ini mungkin jadi yang terakhir ya, tapi semoga nanti kita di kesempatan lainnya bisa ketemu lagi. Mungkin dari Mbak Laili dan Mbak Angger bisa kasih pesan untuk Sobat Untidar yang ada di rumah, gimana sih biar mereka itu bisa menjadi mahasiswa yang tetap berprestasi gitu. Silakan, siapa dulu? Baik, untuk pesan untuk Sobat Untidar, manfaatkanlah gelar kalian saat kita menyandang menjadi mahasiswa, karena kita ketika kita menjadi mahasiswa tentunya banyak sekali peluang dan juga kesempatan yang bisa kita ambil, sehingga bisa kita optimalkan dan juga kita maksimalkan untuk meraih peluang-peluang yang ada tersebut gitu. Aduh, keren. Oke, dari Mbak Angger? Mungkin kalau aku pesannya jangan malu ya untuk teman-teman semua, karena dulu awalnya aku juga malu gitu mau mulai dari mana gitu, tapi sekali lagi teman-teman kalau memang punya aku pengen nyoba nulis gitu, silahkan aja, karena pasti ada wadah yang mewadahi teman-teman buat mencoba belajar menulis, karena kita nggak akan pernah jadi luar biasa kalau kita nggak pernah mencoba. Dan jangan lupa juga untuk terus berusaha, karena kita nggak tahu Tuhan kasih jalannya itu kapan gitu sih. Keren banget. Ini aku beneran merinding loh, dari kata-kata teman-teman tuh bener-bener memotivasi sekali gitu loh. Dari aku pribadi yang di sini alhamdulillah bisa dapat kesempatan ya, bisa ketemu sama teman-teman langsung yang bisa memotivasi. Apalagi Sobat Untidar yang ada di rumah, pastinya mereka juga harusnya ya setelah mendengar podcast kami ini bisa terinspirasi lagi untuk nantinya bisa terus menggali diri, potensi diri untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan tentunya membanggakan diri sendiri, orang tua dan juga Universitas Tidar, begitu ya. Oke, baik Sobat Untidar, begitulah podcast kita pada hari ini. Semoga dari apa yang sudah kami sampaikan dan pertemuan kita ya pada hari ini bisa membawakan manfaat untuk teman-teman ataupun Sobat Untidar yang ada di rumah. Sampai jumpa di Sarang Untidar selanjutnya. Kami tutup. Bye. Bisa dadah. Oke. Oh, berarti kalian